belajar tentang buah roh, yaitu kesabaran dan kemurahan. Kalau jemaat Tuhan diberi dinasti semua orangnya sabar-sabar dan penuh kemurahan, luar biasa. Hidupnya damai sejahtera, bahagia, ayam tentrem rahayu. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau ke-9 buah roh ini ada dalam hidup kita. Wah, kita hidup seperti sedang hidup dengan malaikat Tuhan. Wah, yang penuh dengan sukacita yang luar biasa. Ya, karena suami, istri, anak, keluarga sama-sama hidup di dalam kasih dan bersama-sama menumbuhkan buah roh di dalam kehidupannya. Wah, luar biasa sekali. Saya membayangkan surga itu indah sekali, ya, karena di sana orang-orang yang sempurna, ya, di dalam 9 buah roh ada dalam kehidupan mereka. Gak ada orang yang sedikit-sedikit marah, ya, marah-marah sedikit, ya. Tidak ada di sana. Semua orangnya sabar, sabarnya gak ada ujungnya, gak ada polnya, ya. Berkemurahan, saling menolong, saling membantu. Nah, inilah yang akan menjadi perenungan untuk kita bersama-sama. Kembali kita buka kitab kita di dalam kitab Galatia pasal yang kelima, ya. Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Ya. Galatia 5 ayat 19 sampai 24. Saya baca ayat 19, Bapak Ibu Saudara ayat 20, seterusnya sampai ayat 24. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Baik, puji Tuhan. Kita akan membaca, saya baca ayat 19, firman Tuhan berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20 bersama-sama. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 22. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24 bersama-sama. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat perbedaan antara orang yang hidup di dalam Kristus dan orang yang hidup di luar Kristus. Orang yang hidup di luar Kristus ada di ayat 19, 20, dan 21. Sedangkan orang yang hidup di dalam Kristus, yang sudah mengalami kelahiran baru, di mana Roh Kudus tinggal di dalam hati dan hidupnya, pasti hidupnya berubah. Katakan amin. Orang yang di dalamnya didiami Roh Kudus, pasti hidupnya berubah. Maka di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-21, di sana dikatakan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Untuk siapa? Orang-orang yang hidup di dalam daging. Tetapi kita orang yang percaya tidak lagi hidup menuruti keinginan daging, tetapi hidup kita menuruti keinginan Roh Kudus. Katakan amin. Saya rindu jemaat Tuhan GPDI Kinasi semua hidupnya menjadi tawanan Roh Kudus. Ya. Kenapa menjadi tawanan Roh Kudus? Ini adalah doa yang paling sulit. Maka Rasul Paulus berseru kepada Tuhan, jadikanlah aku tawanan Roh-Mu ya Allah. Karena selama kita hidup dipimpin oleh daging, maka kita tidak akan bisa menikmati kerajaan Allah sepenuhnya.
Kerajaan Allah terjadi bukan nanti ketika kita di surga. Kerajaan Allah sudah hadir. Kerajaan Allah sudah tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Maka salah orang percaya itu sendiri kalau hidupnya tidak menikmati kerajaan Allah. Sifat-sifat kerajaan Allah telah nyata dalam hidup kita orang percaya, yaitu damai, sejahtera, sukacita. Apa yang mustahil menurut kita saat kita hidup di dalam Tuhan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah sifat kerajaan Allah. Karena Allah hadir di tengah kehidupan pribadi orang percaya dan keluarga orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka kebahagiaan yang sejati, yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup orang percaya akan tergenapi. Maka kerajaan Allah akan terjadi yang paling utama adalah pada pribadi orang yang percaya. Yang kedua, efek dan dampaknya adalah keluarga. Karena rancangan Allah mula-mula adalah Allah memberkati keluarga. Ada dua lembaga ini yang langsung didirikan oleh Allah. Lembaga yang pertama adalah keluarga. Rencana Allah adalah memakai keluarga. Tetapi keluarga rusak karena dosa, kejatuhan. Maka timbul masalah di dalam keluarga. Yang paling utama adalah suami dan istri. Suami menyalahkan istri. Istri sebaliknya. Begitu juga ketika mereka sudah punya anak. Anak kembali menimbulkan masalah di dalam keluarga. Keluarga yang rencananya diberkati oleh Tuhan untuk menjadi keluarga yang bahagia, akhirnya menjadi keluarga yang menyedih. Dan itu terjadi sampai hari ini. Bahkan hari ini kita melihat ada banyak keluarga yang kacau. Ada banyak keluarga yang rusak. Ada banyak keluarga yang berantakan. Hari-hari ini kita melihat ada banyak sekali persoalan yang terjadi di sekitar kita secara moralitas. Secara khusus keluarga orang percaya. Kalau di luar orang percaya, kita nggak usah ikut-ikutan. Tapi yang menjadi masalah sekarang keluarga orang yang percaya pada Tuhan. Nah, maka pentingnya menumbuhkan buah roh di dalam kehidupan orang percaya. Masalah yang paling berat hari-hari ini adalah mengatasi tentang kesabaran dan kemurahan. Sifat sabar adalah menerima satu keadaan dan kita memposisikan hidup dalam dasar kasih agape. Ya. Kalau orang bilang sabar, sampai kapan sabarin? Ya sabar. Tapi sampai kapan sabar? Jawabannya adalah sabar. Sabarnya sampai kapan? Tanya sama Tuhan sampai kapan? Sama seperti Tuhan sampai hari ini masih sabar sama kita. Sampai kapan Tuhan mau sabar sama saya? Sabar. Sampai kamu tidak lagi bernafas, maka sabarku berhenti terhadap. Selama kita masih bernafas, itu buktinya Tuhan masih sabar sama saya. Buktinya Tuhan masih sabar sama Bapak Ibu Saudara. Maka hari ini kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang buah roh yang menumbuhkan buah roh, kesabaran dan kemurahan. Ya, tolong dibuka PowerPoint-nya. Ada ya PowerPoint-nya. Menumbuhkan buah roh, kesabaran dan kemurahan. Tolong bantu. Ada ya, yang paling atas. Menumbuhkan buah roh, kesabaran dan kemurahan. Ya, pendahuluan di sana dikatakan
kita tinggal dan hidup di zaman di mana orang sangat mudah tersinggung. Benar apa benar? Ya, zaman sekarang orang mudah sekali untuk tersinggung. Ya, apalagi dengan adanya media sosial dan lain sebagainya, kita melihat hari-hari ini peperangan ketersinggungan. Yang satu tersinggung dengan yang lain, yang satu tersinggung dengan perkataan orang lain, hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan yang lain, anak Tuhan yang satu dengan anak Tuhan yang lain, ya, bahkan yang lebih ironis, suami dengan istri saling tersinggung. Nah, ini menjadi masalah, ya, dan mudah sekali untuk marah, sehingga sulit sekali orang untuk mencari rasa tenang, baik itu di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat kerja maupun usaha. Sedangkan di sisi lain, karena hubungannya dengan kemurahan, ya, kita juga diperhadapkan pada orang-orang yang egois, yang cenderung semakin mencari kesenangannya sendiri. Sulit untuk kita mendapati di zaman kita sekarang orang yang menolong sesamanya dengan tulus. Ada banyak orang mau menolong sesamanya, tetapi karena ada embel-embelnya yang lain. Klik ke bawah, please. Dibantu Angel, ya. Ada pertanyaan di situ buat Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya sederhana. Apakah Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sedang mudah untuk marah? Ya, ada. Cepat marah, cepat tersinggung, hatinya cepat panas. Ya, rasanya umum. Ya, sekalipun di tempat yang ber-AC, rasa hatinya panas, pikirannya panas. Kalau ada, bertobat. Ya, nah, jadi salah satu tujuan Roh Kudus datang ke dunia adalah untuk menolongmu menguasai dan mengatasi sifat pemarah. Maka buah roh yang ketiga, yang keempat di sana dikatakan, tetapi buah roh ialah kesabaran. Ya, buah roh adalah kesabaran. Roh Kudus membantu kita mengatasi kekecewaan dan perlakuan yang tidak baik. Ini adalah akar penyebab orang seringkali tidak mudah untuk sabar. Alasan yang paling mendasar, di hatinya ada luka. Ya. Jadi alasan yang paling mendasar kenapa orang tidak mudah untuk sabar, karena di masa lalu dia punya trauma. Di masa lalu dia pernah dikecewakan. Di masa lalu dia pernah mengalami hal-hal yang tidak nyaman, hal-hal yang tidak enak di dalam hati dan hidupnya, dan itu menyebabkan luka di dalam hati. Dan banyak orang tidak sadar bahwa dia sedang mengalami luka di dalam hati. Sekalipun mungkin dia sudah sekian lama menjadi orang percaya, tetapi dia tidak menyadari bahwa hatinya terluka. Maka sifat Roh Kudus ketika dia tinggal dalam hati dan hidup kita adalah menyembuhkan segala bentuk luka. Sifat Roh Kudus saat dia diam dalam hidup orang percaya adalah memulihkan segala bentuk kekecewaan,
memulihkan segala rasa sakit hati yang pernah dia alami. Maka muncul macam-macam orang ya di dalam mengatasi kekecewaan. Ada orang yang mengatasi segala macam kekecewaannya dengan pertama ia menarik diri. Lebih suka menjadi sendiri. Karena takut ketika berhubungan dengan orang lain, dia akan tersinggung. Dia akan dikecewakan. Sehingga akhirnya ia menjadi pribadi yang depresi. Biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tertolak hidup. Dia akan lebih menutup diri, menjaga diri. Jangan ada orang yang mengganggu saya. Maka penting untuk kita bisa mengenali diri kita. Kenapa kita tidak mudah sabar? Apa yang membuat latar belakang kita tidak mudah sabar? Mungkin kita pernah mengalami kekecewaan. Tetapi kita juga perlu mengenali diri kita sendiri. Saya tipe orang yang seperti apa? Ketika saya menghadapi perlakuan orang yang tidak benar dalam hidup saya, apakah saya lebih suka menarik diri? Ya, biasanya ini tipe-tipe orang melankolis yang pemikir, tetapi dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Lebih baik saya menyimpan kekecewaan itu. Tapi akibatnya kalau orang itu menyimpan kekecewaannya, maka yang muncul adalah depresi. Dia akan mudah untuk menyalahkan dirinya sendiri. Semua ini salahku, aku tidak bisa buat apa. Itu yang pertama. Yang kedua, ia melampiaskannya dengan marah. Ya, ada orang yang bisa melampiaskan kemarahannya ketika ia dikecewakan. Dia akan menunjukkan, mengekspresikan dirinya dengan segala bentuk kemarahan. Dia ingin membalas, dia ingin melawan, dia ingin meluapkan segala perasaannya dengan marahnya itu. Dia pikir dengan selesai marahnya akan selesai permasalahan. Namun ada orang juga tipe yang ketiga, ketika ia dikecewakan, dia menutup diri. Tetapi ada satu upaya di dalam hatinya yang dibangun, saya akan balas dendam. Saya akan membalas perlakuan orang yang pernah mengecewakan saya. Baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak, bahkan maupun orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita. Maka betapa penting kita mengerti masa lalu, latar belakang hidup. Sehingga ada yang sampai akhirnya di titik bertekad melakukan pembalasan. Ya, ngeri Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang menyimpan kekecewaan di hati. Maka kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita yang mudah sekali untuk tersinggung, emosi, marah. Kita perlu menemukan di dalam hatinya bagian hidupnya tentang luka hati. Mungkin di antara kita, Bapak Ibu Saudara juga sama. Kalau saya ada orang di tipe yang pertama, menarik diri dan depresi. Sulit untuk meluapkan segala rasa marah. Ya. Cuman pada akhirnya akan menjadi bom waktu. Karena dipendam, ujungnya meledak. Ya. Tetapi ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, hal yang paling indah saat Bapak Ibu Saudara dikecewakan, saat hati Bapak Ibu Saudara terluka, adalah masuk menyembah Tuhan. Maka Roh Kudus akan menunjukkan bagian hati kita yang terluka, sifat-sifat kita yang tidak benar di sana dibuka, dan Roh Kudus yang akan memampukan
Dia akan memulihkan, dia akan menyembuhkan. Maka ketika kita keluar dari hadirat Tuhan, kita kembali kepada kehidupan kita. Di sana kesabaran kita teruji, ketenangan kita terlihat. Orang melihat, ini orang udah pernah marah, orang udah pernah emosi. Bukannya dia tidak pernah marah, bukannya dia tidak pernah emosi, tetapi amarah dan emosinya dia lepaskan di hadirat Tuhan menjadi satu pujian, pengagungan, penyembahan. Dia ungkapkan segala isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan, saya marah, saya emosi, saya terluka, hati saya sakit. Tetapi di sana kita akan mengalami lawatan Tuhan, yang itu akan memulihkan hati dan hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Maka kita perlu mengenali dalam hidup kita apa yang membuat kita tidak mudah untuk sabar. Atau mungkin kelihatannya sabar karena menarik diri, tetapi dia menyimpan. Ingat, kalau itu disimpan menjadi depresi, tinggal tunggu waktu meledaknya saja. Dan itu kalau meledak, makanya kenapa orang dibilang, orang kalau pendiam, kalau marah itu menyerang. Karena itu sudah penuh, jadi tinggal waktunya meledak. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, pentingnya Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Maka kita perlu mengecek ke dalam hidup kita ada di pribadi yang mana? Yang menarik diri, atau langsung melampiaskan, atau menyimpan, menyusun strategi untuk balas dendam, atau bertekad untuk akhirnya aku akan melakukan pembalas. Maka klik ke bawah, Roh Kudus datang, Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Dia mengajari kita merespon dengan benar saat kita dikecewakan. Tanpa kesabaran, sulit kita memaafkan orang lain. Prinsip hidup orang percaya itu ada tiga. Dasar yang pertama adalah kasih kepada Allah. Dasar yang kedua, kasih kepada diri sendiri. Dasar yang ketiga adalah kasih kepada sesama. Mengasihi diri sendiri sesuai dengan apa kata Tuhan, dan memperlakukan orang lain seperti engkau memperlakukan dirimu, seperti apa yang Tuhan berikan. Ini perkara yang mudah-mudah gampang, tetapi ketika kita belajar mempraktekannya hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka Bapak Ibu Saudara akan dimampukan untuk merespon segala bentuk kekecewaan di dalam hidup kita dengan cara yang benar. Tanpa sadar, orang yang ada di sekitar merasakan, kok berbeda sekarang si A, si B sekarang berbeda. Sekarang jauh lebih adem, sabar, dan lain sebagainya. Maka kita melihat Amsal 19 ayat 11. Boleh yang buka Alkitab yang ketemu langsung dibacakan. Amsal 19 ayat yang ke-11. Tanpa kesabaran sulit kita memaafkan orang lain. Sudah ketemu? Amsal 19 ayat yang ke-11. Ya Allah, boleh dibaca. Akal budi membuat seseorang pandai sabar, dan orang itu budi karena memaafkan pelanggaran. Ya, orang yang berakal budi, dia membuat seseorang pandai sabar. Membuat seorang panjang sabar. Orang yang berakal budi, mengisi akal budinya dengan firman, dipimpin oleh Roh Kudus. Dia akan menjadi panjang sabar dan dipuji karena memaafkan pelanggaran. Sama seperti Allah kita. Jadi standar hidup kita itu Tuhan. Berat ya? Berat Bapak Ibu Saudara.
karena kita harus menjadi Tuhan. Bukan itu maksud. Tetapi Kristen itu artinya adalah Kristus kecil yang perbuatannya mencerminkan Kristus. Sama seperti Kristus sabar terhadap semua orang berdosa, begitu juga kita sabar dengan orang yang selalu mengecewakan kita. Berat ya, berat Bapak Ibu Saudara. Ketika kita harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kasih Kristus. Kemarin buat salah dimaafkan, belum lama buat salah lagi harus dimaafkan lagi, nggak lama lagi buat salah lagi, ya dimaafkan lagi terus seperti itu. Berat Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan orang yang panjang sabar, ya dipuji oleh Tuhan. Dia menghitung dan memperhatikan setiap. Yang kedua, tanpa kesabaran sulit untuk bersekutu dengan sesama. Ya, tanpa kesabaran sulit untuk bersekutu dengan sesama. Amsal 15 ayat 18. Ya, yang sudah ketemu boleh dibaca dengan suara yang keras. Amsal 15 ayat 18. Ya, bisa dibaca di depan. Yang keras. Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perkataan. Amin. Ya, dikatakan apa? Si pemarah. Ya, marah boleh. Tapi pemarah boleh, tidak boleh. Kalau pemarah itu sedikit-sedikit marah. Sedikit marah. Ini si pemarah. Dan sifat pemarah itu menimbulkan sebuah rumah itu panas. Atmosfernya sekalipun mungkin di dalam rumahnya banyak AC-nya, 2, 3, 4. Orang kalau masuk rumah kedinginan pakai selimut, tetapi hawanya itu loh panas, nggak enak, nggak nyaman. Ya, di Amsal yang lain dikatakan, kalau di dalam rumah itu ada si pemarah, sekalipun yang dimakan itu daging sapi, panggang sapi, ya, panggang babi, ya, yang enak-enak ada di rumah, tetapi kalau yang tinggal di dalam rumah itu ada salah satu si pemarah, sekalipun makanannya enak, rasanya jadi tidak menikmati hidupnya, tidak menikmati. Maka kita perlu menemukan diri. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan. Ya, memadamkan perbendaharaan. Kadang dalam hidup yang sudah berkeluarga, ya, kadang ada yang suami yang belah, menembela daripada ribut. Tapi kadang juga ada yang pihak istri yang menembela, bisa menang daripada ribut. Ya. Tetapi kalau dimenangi terus, kayaknya kok orang rampung-rampung, persoalannya tambah dalam. Ya. Kalau nggak dilawan, nggak selesai. Ini kepimpin. Jawabnya sabar. Tunggu waktu yang tepat untuk berbicara. Kadang kalah bukan berarti kalah, tetapi ada titik di mana orang percaya belajar untuk berdiam. Berdiam bukan karena tidak tahu, berdiam karena dia memilih waktu yang tepat untuk ia menyelesaikan segala persoalan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka penting sekali yang namanya kesabaran. Maka ketika di dalam sebuah rumah, ya,
Minimal salah satu ada yang sabar. Tetapi kalau di dalam sebuah rumah, dua-duanya sama-sama tingginya, wah, tetangga yang pusing, ya, tiba-tiba ada piring pecah, prang, ya, 5 menit kemudian panci terbang, brang, ya. Terus gak lama kemudian yang lain-lain lagi, wah itu keluarga pemain musik semua itu ya, semuanya gedung berangan, luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apalagi kalau yang di dalam sebuah rumah dua-duanya sabar, anak-anaknya sabar, luar biasa. Nah, maka penting ya respon segala bentuk kekecewaan dengan benar. Terus yang ketiga, tanpa kesabaran sulit untuk kita memahami orang lain. Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29. Yang sudah ketemu tolong dibacakan dengan suara yang keras. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tapi setan marah memberikan kebenaran. Amin ya. Dalam terjemahan yang lain, orang yang sabar itu bijaksana. Tetapi orang yang cepat marah itu bodoh. Ya. Bapak Ibu Saudara mau disebut yang mana? Bijaksana atau bodoh? Pilih sendiri saja ya. Nah, jadi orang yang sabar itu bijaksana. Tetapi orang yang cepat marah yang membesarkan bodoh. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, mari izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, supaya kita bisa mengontrol seluruh keberadaan hidup kita. Sulit untuk memahami orang lain kalau kita tidak sabar. Sulit untuk suami memahami istri kalau suami tidak sabar. Sulit untuk istri memahami suami kalau istri tidak sabar. Ya, sama seperti ketika kami hidup ya, saya sama istri, saya orang Jawa, istri orang luar pulau. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi, Bapak Ibu Saudara. Ya, perbedaannya jauh sekali. Kesenangannya beda. Ya, ketika masih pacaran selalu berkata, engkau jodoh yang dari Tuhan buat aku. Ya, luar biasa. Tapi sudah menikah Bapak Ibu Saudara, dia jodohku tuh. Agar lagi tidur di sawang-sawang, kayak itu jodohku. Agar domongi orang nurut, orang manut, kayak lagi pacaran. Pacaran diomong A, ya A, diomong B, B. Siki bareng wis dadi bojo ngomong A dijawab C. Waktu masih pacaran, ya mau kopi yang mana ya? Sekarang setelah jadi istri, jangan kopi terus. Nah, jadi berbeda dengan keadaan. Tetapi disitulah akhirnya belajar untuk saling mengerti. 1 tahun pertama rukun-rukun, tahun kedua mulai tahu aslinya, maka mulai timbul perbedaan yang ada. Yang awal-awalnya damai sejahtera sukacita, masuk tahun yang kedua mulai ada perbedaan, ada persoalan, ada permasalahan. Tetapi di tahun-tahun itulah kami belajar untuk saling memahami. Maka ada yang belajar untuk sabar, ada berpikir sabar sampai kapan Tuhan, ya sabar. Ya, gak tahu istri saya bergumul juga mungkin lihat saya sabar, ya mungkin juga seperti itu, sabar sampai kapan? Ya sabar. Akhirnya kalau kita tidak dewasa, kita akan merasa di antara salah satu dari kita adalah kurban. Tetapi ketika kita belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita bukanlah kurban. Kita adalah manusia yang berbeda, punya karakter yang berbeda, yang harus belajar untuk saling memahami dan bertumbuh ke arah Kristus. Maka kesabaran untuk memahami pasangan kita akan bertumbuh. Begitu juga saat kita menghadapi anak-anak kita.
Apalagi saat nanti kita berhadapan dengan orang-orang, maaf, dalam sebuah komunitas gereja, kita akan melihat yang berbeda-beda karakternya, berbeda-beda cara hidupnya. Maka kalau kita tidak sabar, makanya kenapa banyak sekali justru orang kecewa di dalam gereja, karena tidak bisa menerima perbedaan sesama. Tapi kalau kita bisa menerima perbedaan satu dengan yang lain, maka kita akan bertumbuh menjadi indah, saling memahami, saling mengerti. Ya, itu poin yang pertama, kita belajar tentang kesabaran. Untuk sabar kita harus mengenali diri kita, masa lalu kita, latar belakang kita. Apakah kita adalah orang yang terluka atau tidak? Kalau Bapak Ibu Saudara mudah marah dan lain sebagainya, menarik diri menjadi depresi, selalu melampiaskan amarah, dendam, yang bertekad melakukan pembalasan, mungkin hati Bapak Ibu Saudara masih luka. Maka izinkan Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup. Amin. Yang kedua adalah kemurahan. Yang kedua adalah kemurahan. Kita baca bersama-sama yang ada di atas. 1, 2, 3. Allah Amin. Ya, apa yang dikatakan oleh para teolog tentang kemurahan? Ya, ada William Wordsworth berkata, boleh dibaca. Siapa yang mau membacakan yang paling atas? Ya, Nathan, tolong bacain yang kerasa. William Wordsworth. Amin. Yang kedua, Washington Irving. Ya, tolong Angel baca yang keras. Hati yang pemurah adalah mata air kesucian, buat segala sifat. Ya. Yang ketiga, Pak Bion boleh baca Mark Twain. Yang bawah. Ya. Nggak kelihatan ya, Pak. Sudah kayak saya, Pak Bion. Ya. Charles baca yang keras, Charles. Mark Twain. Kemurahan adalah bahasa yang dapat digunakan oleh orang lain. Ya, itu pandangan tentang kemurahan menurut beberapa teolog. Ya, jadi ada yang berkata, William Wordsworth, bagian terbaik dari kehidupan seorang manusia yang baik adalah kemurahan hati. Bagian yang terbaik. Terus Washington Irving berkata bahwa hati yang pemurah adalah mata air kegembiraan. Orang yang hatinya murah hati, orang yang ada di sekitarnya itu senang. Kita bagaikan mata air yang menyejukkan. Ya, terus Martin berkata bahwa kemurahan adalah bahasa yang dapat didengar oleh orang tuli. Orang tuli kan nggak bisa dengar, tetapi perbuatan atau tindakan dari orang yang memiliki kemurahan hati, tindakannya itu dapat dirasakan oleh orang lain. Ya, bahkan orang yang buta bisa melihat. Maka kita bisa melihat dari Kristus. Ketika dia ada di dunia ini, kita sering membaca ketika Bapak Ibu Saudara membaca kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita sering akan mendapati kata-kata Yesus berbelas kasihan. Yesus berbelas kasihan. Maka Kristus dikenal karena kemurahan hatinya. Contoh yang pertama, bentuk kemurahan hati Yesus terlihat saat pesta pernikahan ketika anggur itu habis. Waktu Yesus belum tiba untuk ia menyatakan dirinya. Tetapi karena Maria memberi pesan anggur habis. Ini akan menjadi masalah
Bagi sebuah keluarga, kalau dalam pesta pernikahan anggur habis, maka oleh karena kemurahan, Yesus bertindak. Ia merubah air menjadi anggur. Ia menolong, ia membantu orang yang membutuhkan bantuan sekalipun belum saatnya untuk ia menunjukkan kuasa. Maka dikenal itulah mujizat pertama yang dibuat Tuhan di pesta pernikahan. Maka saya sering kali menyebut betapa berharganya keluarga di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi. Nah, terus yang kedua, janda di Nain yang putra tunggalnya meninggal. Yesus juga berkemurahan menolong putra janda Nain dan menyembuhkan. Siapa lagi? Orang yang menderita kusta. Mau Bapak Ibu Saudara, orang yang menderita kusta itu tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang sehat. Setiap kali dia harus melewati orang yang sehat, dia harus berjalan dan berkata, najis, 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 najis. Dia akan selalu berseru ketika ketemu dengan orang yang sehat. Dia akan selalu berkata, najis, 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 najis. Dengan hal itu dia memberitahukan, aku orang sakit kusta, jangan dekat-dekat. Tapi Yesus mendekati orang yang sakit kusta itu dan berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan bawalah kurban bahwa kau sudah kusta. Dalam perjalanan orang kusta ini, dia mengalami mujizat dari Tuhan karena bentuk kemurahan. Yang ketiga, yang keempat, kepada Sakeus. Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Orang yang berdosa ingin melihat Yesus. Yesus mau datang, bahkan memanggil, hai Sakeus, turun. Aku mau tinggal di rumah. Dan pertobatan terjadi karena apa? Murahan. Memberi sesuatu kepada orang yang tidak layak untuk menerima pemberian. Dalam hidup kita kadang juga kita akan dihadapkan kepada orang-orang yang tidak layak untuk menerima pemberian dari kita. Baik itu pemberian maaf, baik itu pemberian hal-hal apapun dalam hidup kita yang kita mau berikan kepada orang ini. Orang ini tidak pantas untuk menerima pemberian dari saya. Tapi saat Bapak Ibu Saudara melakukan, karena memang Bapak Ibu Saudara adalah anak Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan apa yang Bapak Ibu Saudara buat. Amin. Yang kelima, di situ dikatakan memberi makan kepada orang-orang yang mengikuti dia. Kurang lebih ada 5.000 orang datang. Maka para murid berkata, Tuhan, tidak mungkin kita bisa memberi orang-orang ini makan. Sekalipun kita beli di restoran-restoran, kita nggak mungkin bisa memesan 5.000 porsi makanan untuk mereka makan. Suruh saja mereka pulang, Tuhan. Gak usah repot-repot kita melayani. Tapi Yesus berpesan, beri mereka. Karena Tuhan melihat mereka sudah lelah, capek, dan lain sebagainya. Jangan-jangan dalam perjalanan kalau nggak dikasih makan, pingsan. Yesus beri makan karena bentuk kemurahan. Seorang wanita yang kedapatan bersinah, yang seharusnya dihukum. Tapi karena Yesus murah hati, dia memberi pesan kepada semua orang banyak. Barang siapa tidak pernah berbuat dosa, baiklah ia terlebih dahulu melempari perempuan ini dengan batu. Tidak ada seorang pun yang melempari ia dengan batu. Karena apa? Karena semua orang adalah orang berdosa.
Maka Yesus memberi pesan, adakah orang yang melempari engkau batu? Perempuan itu berkata, tidak ada. Maka aku pun gak akan melakukan. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Kemurahan hati menerima orang yang sudah tidak layak untuk diterima. Kadang kita diperhadapkan pada kondisi keadaan saking kecewanya hati kita. Sulit untuk kita memberi pengampunan. Sulit untuk kita menerima orang itu, sekalipun dia adalah orang yang diciptakan oleh Tuhan. Yang ketujuh, bermurah hati terhadap Petrus. Petrus adalah orang yang sudah mengkhianati Yesus. 3 kali ia menyangkali Yesus. Ia selalu berkata, Yesus, apapun keadaanmu, aku adalah orang yang pertama yang akan selalu berdiri di hadapanmu. Tidak ada orang yang bisa menjamah engkau kalau ia tidak melewati aku dulu. Dalam tanda petik, kalau orang Indonesia bilang, langkahi dulu mayatku baru sentuh Yesus. Tetapi hanya karena omongan perempuan, ia menyangkali Yesus 3 kali. Dia berkhianat dengan apa yang ia katakan. Tetapi orang yang memiliki kemurahan hati, sekalipun ia sudah dikhianati, ia masih tetap bisa memberi pengampunan. Berat ya, berat Bapak Ibu Saudara. Tetapi engkau mampu bukan karena dirimu, tapi karena ada Roh Kudus di dalam hidup. Orang-orang yang terus membangun manusia rohaninya akan dimampukan melakukan sesuatu yang mustahil untuk orang dunia lakukan. Kemurahan itu berat. Sesuai dengan kekuatan porsi kita ini nggak bisa. Tetapi itu mungkin saat Roh Kudus ada di hati. Karena firman Tuhan berkata, ia datang memberi kelimpahan. Ada orang memakai kelimpahan ini hanya dalam segi kelimpahan saat Bapak Ibu Saudara bisa hidup benar, berat. Kelimpahan saat Bapak Ibu Saudara bisa melimpahkan pengampunan kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Itu salah satu bentuk kelimpahan. Dia akan memberi segala bentuk kelimpahan-kelimpahan yang lain yang kita butuhkan sebagai manusia roh yang diciptakan oleh Tuhan. Karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Makanya Yesus rela mati di atas kayu salib. Tetapi keteladanan kemurahan itu telah Tuhan berikan di dalam kehidupan. Maka kemurahan hati adalah sebuah perintah. Ya, klik selanjutnya. Kemurahan hati adalah sebuah perintah dan itu wajib dilakukan Bapak Ibu Saudara. Kemurahan itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Ya, sunnah itu kalau lagi mau ya dilakukan, kalau nggak lagi mau ya. Tetapi wajib itu adalah satu keharusan. Tidak peduli betapa sakitnya hati kita ketika kita harus menerima orang-orang yang pernah memperlakukan kita dengan tidak baik. Betapa sakitnya hati kita di saat kita sedang ada dalam kekurangan, tetapi Tuhan meminta supaya kita menolong orang lain. Itu rasanya ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu Saudara. Lagi kurang, pas-pasan, ini mau buat kita, tapi tiba-tiba Tuhan berkata, kasih itu untuk orang lain. Saya sangat diberkati dulu ketika awal-awal kritis oleh seorang anak Tuhan. Anak Tuhan ini bukan anak Tuhan yang secara materi berkelimpahan. Mereka cukup, Bapak Ibu Saudara. Saya teringat di musim panen padi, karena waktu itu masih beliau tinggal di Banyumas. Ya. Musim panen padi, ya, karena sawah di Banyumas itu lumayan lebar. Jadi dia di musim panen padi dia ngumpulin itu padi-padi yang jatuh itu loh Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang panen di belakang dia ngumpulin yang jatuh-jatuh yang nggak terkumpulkan, ngumpulin dari hari ke sehari. Dan kurang lebih sebulan lebih musim panen di Banyumas. Selesai musim panen, dia kumpulkan padi itu dijemur. Ternyata dapat lumayan banyak.
lumayan banyak. Di dalam keterbatasan dan kekurangannya itu, dia giling semua padinya itu dapat sekian kilo beras. Apa yang dilakukan oleh anak bukan tersebut? Kami ingat sekali, waktu itu di rumah kami nggak punya apa-apa. Bahkan beras saja kami nggak punya waktu itu. Tapi tiba-tiba anak bukan ini datang. Oh saya ada sedikit berkat dari Tuhan. Dengan sukacita dia memberi itu di dalam keterbatasan. Saya tahu waktu ini keluarga ini sedang ada dalam kondisi yang susah. Ya, karena suaminya harus melanjutkan studi S2, ya, gajinya seberapa untuk membayar kuliah, kehidupan sehari-hari, anaknya ada kurang lebih 4, ya. Anak-anaknya semuanya sudah sekolah semua. Ada yang SD, SMP, ada yang TK, ada yang 1 SMA. Jadi biaya hidupnya sangat besar. Ya, kadang makan mereka saja makan dalam keterbatasan. Tetapi mereka selalu bersyukur atas hal itu. Tapi di dalam keterbatasan itu beliau punya, ya, karena hasil dari mulut itu ya terkumpul banyak. Dalam hati saya ini berkat. Kalau dia jual, dia beli untuk lauk, keperluan dirinya sendiri itu udah enak. Tapi kenapa? Kok dia bawa kurang lebih waktu itu 10 kilo beras, ya. 10 kilo beras ke rumah ini untuk objek bersama dengan. Oh Bapak Ibu Saudara, pertama kali saya menerima berkat bukannya apa, tapi di situ saya menangis. Ya, bukan karena apa, tapi karena caranya. Dia harus mengumpulkan berbulan-bulan dengan cara yang susah. Dia bisa jual beras itu untuk keperluan kehidupan bersama dengan keluarga, tapi dengan rela dia bawa ke tempat kami pelayanan untuk kami. Setiap kali saya mengingat, saya meneteskan air mata buat saya itu berkat yang luar biasa. Bukan karena jumlah, tapi dari kerelaan, kemurahan hati, dan dari tindakan. Selalu saya ingat. Saya ingat di awal-awal pelayanan kami, kemurahan hati di dalam kesusahan dan keterbatasannya. Itu adalah hal yang luar biasa. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang kami mendengar ceritanya, kami masih sering berkomunikasi. Sekarang sudah kembali ada di Papua, di Papua. Suaminya sekarang puji Tuhan, naik jabatannya, terus peternakannya semakin berkembang. Ya. Senang dia ketika mendengar cerita mereka. Mereka selalu memiliki kemurahan hati bukan hanya kepada kami, bahkan ketika beliau tinggal di sana pun sama, cerita yang sama masih sering saya dengar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kami melihat satu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Maka Tuhan tidak pernah tinggalkan keluarga ini, tapi Tuhan selalu menyatakan kemurahannya atas keluarga. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kemurahan hati adalah sebuah perintah, sekalipun berat untuk dilakukan. Dan keluarga ini sangat peka dengan Roh Kudus. Ya. Saya percaya hal itu digerakkan karena Roh Kudus berbicara di dalam hidup mereka. Kok tiba-tiba pas ketika kami nggak punya beras, beliau datang bawa itu. Ya. Beliau berpesan karena ketika beliau sedang berdoa, Roh Kudus mengingatkan bahwa itu adalah hamba Tuhan yang ada di bawah. Jadi itu bentuk tuntunan daripada Roh Kudus. Maka kemurahan hati adalah sebuah perintah dan itu wajib. Orang-orang yang hidupnya ya selalu mau memberi, ya memberi maaf, memberi tindakan, menerima orang-orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita, maka ada dampak yang akan dibawa. Yang pertama adalah saat kita berkemurahan hati, hati kita akan dibuat menjadi bijaksana. Ya, hati kita akan dibawa untuk menolong orang lain, menghargai orang lain, bahkan membangun orang lain
Bahkan sekalipun orang yang dihadirkan dalam hidup kita adalah orang yang rusak, orang yang kacau, orang yang selalu membawa masalah dan persoalan dalam hidup kita. Tetapi orang yang memiliki kemurahan hati akan selalu mencari hal yang baik dari orang lain. Dan orang yang memiliki kemurahan hati akan selalu memiliki dasar untuk mengampuni dan mengasihi orang lain. Karena yang ketujuh, poin yang ketujuhnya dikatakan orang yang memiliki kemurahan hati akan memperlakukan orang lain seperti Allah memperlakukan kita. Dalam tanda kutip, orang yang berkemurahan hati memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, bagaimana Tuhan selalu berkemurahan atas hidupnya. Tadi malam saya menceritakan kepada anak-anak youth tentang kemurahan hati Tuhan buat saya. Maaf Bapak Ibu Saudara, saya itu orang yang punya banyak sekali kekurangan. Apa yang saya lewati, saya selalu melihat itu seperti keberuntungan. Dari masa sekolah, ketika mulai melayani, dikasih kepercayaan, ketika masih ditinggal untuk menjadi ketua youth, dalam berorganisasi dan lain sebagainya, dikasih kepercayaan. Tapi setiap kali saya melihat diri saya ini tidak bisa apa-apa. Semua karena kemurahan Tuhan. Ketika kuliah juga sama, pertolongan Tuhan, promosi-promosi yang daripada Tuhan, saya selalu lihat ini bukan saya. Tapi karena pertolongan Tuhan, saya bisa. Karena kemurahan Tuhan, karena kepercayaan Tuhan, saya bisa. Bahkan sampai sekarang, ketika melayani, Tuhan kasih kepercayaan seperti ini. Ini juga bukan karena saya. Semua karena kemurahan Tuhan. Jadi saya selalu melihat hidup saya adalah hidup keberuntungan. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Maka hal itulah yang membuat saya sangat takut kalau jauh dari Tuhan. Karena semua langkah ini bisa saya tepaki langkah karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, baru ada. Nggak tahu saya sekarang jadi apa. Baru ada. Pokoknya orang ngerti. Mungkin sekarang saya hancur rusak dan gak jadi apa-apa. Tapi Bapak Ibu Saudara, dasar hidup kita berkemurahan adalah karena dasar hidup kita sabar, itu juga karena Tuhan. Tuhan sampai hari ini masih sabar sama saya, sama Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara juga harus sabar pada diri sendiri dan kepada orang lain. Sampai hari ini Tuhan masih berkemurahan dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Begitu juga Bapak Ibu Saudara harus memiliki kemurahan hati, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Maka itu Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib. Saya undang para pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena kuasa darahnya, Dia memberikan kehidupannya bagi setiap kita. Karena kuasa darahnya, Dia rela mati di atas kayu salib untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh yang sama sudah diam di hati kita. Roh yang sama sudah tinggal di dalam kehidupan kita. Ia ingin supaya buah-buah roh itu lahir di dalam hidup kita. Ketika setiap kita semua berusaha hidup di dalam Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus melahirkan buah rohnya di dalam hidup kita. Kita sudah mempelajari ada 5 buah roh yang sudah kita pelajari. Masih ada 4 lagi yang belum kita pelajari. Tapi kita ingat, dasar fondasi kita adalah kasih agama. Hidup kita adalah kasih. Tidak ada pilihan yang lain. Iman pengharapan akan sirna, tetapi kasih sifatnya kekal. Iman pengharapan akan kita tinggalkan ketika kita kembali ke surga, tetapi kasih akan tetap Bapak Ibu Saudara pakai saat Bapak Ibu Saudara tinggal di surga. Kasih, damai sejahtera akan tetap dibawa. Sukacita akan tetap dibawa. Kesabaran akan tetap dibawa dalam hidup.
Bahkan kemurahan akan tetap dibawa sampai engkau. Karena kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan adalah karakter hidup. Itu melekat dan bisa diambil dan bisa hidup, akan tetap tinggal dalam hidup. Maka mari ganti